Puji nama Tuhan. Shalom, Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat datang untuk beribadah di tempat ini. Shalom juga untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube. Mari di pagi yang indah ini, di pagi yang penuh dengan sukacita ini, kita boleh datang untuk bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan. Karena dimanapun kita berada, dimanapun kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, di situ Tuhan bekerja. Amin. Tuhan akan memulihkan setiap kehidupan kita. Mari kita mau bersama-sama berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah, untuk setiap kesetiaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, menyertai hidup kami dan menopang hidup kami sampai saat ini Tuhan. Tuhan, pagi ini Tuhan, kami datang Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan, untuk mencari Engkau Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau akan memberkati setiap ibadah kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, layakan kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat kudus-Mu. Karena kami tahu Tuhan, tangan-Mu akan terulur untuk menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami, dan kuasa-Mu bekerja untuk setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami boleh Tuhan saat nanti pulang, kami boleh pulang membawa kemenangan, kami boleh pulang membawa damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan-Mu Tuhan. Dan kami sambut Tuhan, Kau hadir di tempat ini. Haleluya. Amin.
adalah sumber sukacita. Amin. Amin. Mari itu bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus kita baik, amin. Amin. Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Amin. Saya mau lihat Bapak Ibu angkat tangan dan kepalkan tangannya, katakan Yesusku dahsyat. 1, 2, 3. Yesusku dahsyat. Masih kurang semangat. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Haleluya, Yesusku dahsyat.
Kami siap Tuhan untuk menerima berkat kebenaran firman-Mu itu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan senantiasa menguatkan setiap kami. Dan kami tidak akan pernah menyerah akan setiap apapun proses yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ya Yesus, dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari
semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami tetap percaya kepada Tuhan yang hidup. Kami tetap yakin bahwa Tuhan akan terus memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami kemampuan, bahkan hal-hal yang baik, sehingga saat-saat di mana kami kehilangan akan akal sehat kami, kehilangan akan kepercayaan dalam diri kami tetap meyakini bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru yang membuat kami semakin bertumbuh di dalam kebenaran yang hidup. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini, ketika kami bersama-sama masih bisa memuji, bersama-sama kami bisa menyembah Tuhan. Ini adalah sesuatu anugerah yang besar bagi kami, dan kami meyakini Tuhan pagi hari ini Kau akan berbicara secara khusus, sehingga apa yang sedang kami butuhkan, apa yang sedang kami perlukan, pagi hari ini Tuhan kembali memberikan jawaban dengan cara yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga, berkati urapi hamba-Mu, berkati urapi seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir dengan kuasa urapan baru, Roh Kudus yang bekerja menaungi kami semuanya. Terima kasih, dan kami menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Haleluya. Ya, sudah 2 minggu kita tidak berjumpa, dan puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan kembali kekuatan. Ya, meskipun belum 100%, tetapi bersyukur karena Tuhan memberikan pemulihan buat saya secara khusus. Nah Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan berbicara tentang mendapat remisi, yang mendapatkan pengampunan atau mendapatkan pengurangan hukuman. Ya, Rasul Petrus memberikan berkat perkataan firman bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan remisi. Ya, yang pertama, beberapa minggu yang lalu saya sampaikan, orang yang mendapat remisi itu adalah orang yang bisa menguasai diri. Ya, bisa menguasai akan setiap perilaku hidup. Kemudian hal yang kedua, orang itu mau saling berbagi, dan secara khusus yang ketiga, orang itu menjaga setiap perkataan. Ya, kenapa? Karena perkataan adalah doa. Jadi kalau seandainya kita berkata yang salah, maka yang terjadi, doa itu akan membuat kita akan semakin terpuruk. Nah hari ini Bapak Ibu, sesudah kita berbicara tentang mendapat remisi, hari ini kita akan berbicara dia tetap percaya kepadamu. Ya, ada banyak sekali orang-orang yang hari ini sedang kehilangan harap karena mereka berpikir Tuhan tidak menolong. Ada orang yang berputus asa karena masalah kesulitan hidup, ada orang yang berputus asa karena sakit penyakit, ada orang yang mungkin berpikir bahwa aku tidak punya harapan baru. Tapi secara fakta Alkitab sudah mencatat, ya, seorang rasul bernama Petrus, dia mendapatkan kepercayaan baru dari Tuhan.
Dan bukan hanya Petrus, tetapi Rasul Paulus pun juga mendapatkan hal yang sama, kepercayaan. Nah, hari ini kita akan melihat dalam surat 2 Timotius pasal 2 ayat 13 dan juga Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah, saya akan bacakan terlebih dahulu 2 Timotius 2 ayat 13, nanti untuk yang Injil Yohanes kita akan baca secara bergantian. Firman Tuhan berkata demikian. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Rasul Paulus menuliskan surat ini karena berpadan dengan hidupnya pada waktu dahulu. Di hadapan Tuhan jelas Rasul Paulus adalah seorang yang jahat, seorang yang tidak baik, brutal, temperamen. Nah, kehidupan Rasul Paulus meskipun hari itu dia beragama, tetapi dia tidak pernah percaya kepada Yesus. Sehingga ketika dia melihat ada orang-orang yang percaya kepada Yesus, hatinya tuh sirik, benci. Sehingga keinginan Rasul Paulus adalah menurut standar agamanya, orang-orang yang percaya kepada Yesus itu harus dihabisi. Kenapa? Karena Rasul Paulus berpikir manusia menyembah manusia. Sehingga dalam tata cara atau pola pikir yang salah, Rasul Paulus melakukan banyak perbuatan yang fatal. Nah, hal yang seperti itu jelas, itu satu pribadi yang menunjukkan satu sikap yang tidak benar. Nah, Rasul Paulus hari itu dia berpikir bahwa hidupnya di dalam Tuhan dahulu dia tidak memiliki yang namanya kesetiaan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, suatu hari Tuhan menyentuh, menjamah Rasul Paulus. Disitulah dia sadar ternyata Tuhan itu sungguh amat baik. Seharusnya orang seperti Rasul Paulus itu sudah tidak lagi bisa mendapatkan kesempatan. Kenapa? Jahatnya luar biasa, dia pembunuh. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan, seorang yang beragama kuat tetapi menjadi pembunuh. Makanya ketika dia mengingat hidup masa lalunya, ketika dia mulai melihat ada orang-orang yang ternyata mirip-mirip dirinya, dia berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Kenapa? Karena dia, Yesus, tidak dapat menyangkal dirinya. Kata tidak dapat menyangkal dirinya mungkin buat Bapak Ibu dan juga termasuk saya ini agak sedikit janggal. Ya, makanya saya mencoba mencari padan kata selain dalam bahasa Inggris, selain dalam bahasa asli Ibrani, ternyata yang paling tepat itu dalam bahasa Jawa. Ya, saya membaca dalam Alkitab bahasa Jawa kata karena dia tidak dapat menyangkal dirinya itu ditulis ora bisa nyelaki sarinane piyambak. Ora iso nyelake sarinane piyambak. Dalam bahasa Indonesia mempunyai arti tidak bisa menahan, tidak bisa menyembunyikan perasaan hatinya sendiri, tidak bisa dia membohongi nuraninya. Itu perkataan dari karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Maksudnya apa? Maksudnya contoh seperti ini. Bapak Ibu punya anak yang nakal. Ya, nakal itu misalkan menghabiskan duit orang tua. Anak Anda kemudian bermain narkoba. Ya, membuat hal yang tidak baik di luar kehidupan keluarga, selalu membuat pusing. Nah, orang tua kadang-kadang jengkel ngadepi anak yang seperti ini. Nah, banyak sekali orang tua berpikir daripada menghabiskan uang, selalu bikin teror dalam keluarga, selalu membuat onar di luar. Orang tua kadang-kadang berpikir, tak lapor ke polisi, biar ditangkap polisi, masuk penjara, beres. Enggak lagi bikin keonaran. Pikiran-pikiran perasaan seperti itu muncul. Tapi kadang-kadang dalam hati kecil tiba-tiba muncul perasaan, waduh, nanti kalau tak laporkan polisi repot semua.
itu anak. Nanti gimana ya? Nah, orang tua tuh punya perasaan hati yang gundah. Perasaan hati orang tua tuh bingung. Nah, ini yang dialami oleh Tuhan. Makanya firman ini berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak bisa menyembunyikan, tidak bisa berbohong di dalam dirinya sendiri. Perasaan hatinya tuh gak karu-karuan. Makanya lihat, meskipun kita melakukan banyak pelanggaran, meskipun kita mungkin tidak setia di hadapan Tuhan sepanjang hari, sepanjang waktu, Bapak Ibu bisa perhatikan, Tuhan tetap memberikan pemeliharaan itu secara ajaib. Apa ketidaksetiaan kita di dalam Tuhan? Banyak. Misalkan contoh, tidak mau ibadah. Itu salah satu bukti ketidaksetiaan. Perbuatan kita yang mungkin masih seringkali berbohong. Perbuatan kita mungkin di luar yang tidak baik. Ya, kadang-kadang kita mungkin masih merokok, kadang kita masih judi, kadang tanpa diketahui orang kita kadang-kadang masih minum minuman keras. Ya, hal-hal negatif itu dianggap sebuah hal ketidaksetiaan. Tapi lihat, Tuhan sedemikian memperhatikan hidup kita, Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Itulah sebabnya dalam surat Galatia Rasul Paulus berkata demikian. Galatia pasal 2. Tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Jadi hari itu Rasul Paulus ketika ingat dirinya itu kembali diberi kepercayaan oleh Tuhan, dia kemudian menceritakan itu kepada orang-orang di Galatia. Ini loh hidupku yang dahulu. Aku buruk, aku jelek, aku tidak punya masa depan. Nah, demikian juga Anda yang mungkin hari ini merasa hopeless, ya tidak punya pengharapan. Tuhan akan tetap bisa memberikan yang namanya kepercayaan kepadamu. Kalau mau. Ya, termasuk saya hari ini adalah orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan. Kenapa? Kalau saya memikirkan hidup saya yang dahulu, ya sebenarnya tidak layak, tidak pantas untuk menjadi seorang pendeta, tidak layak. Tapi kenapa Tuhan bisa melayakkan? Melalui sebuah proses. Prosesnya bermacam-macam. Mulai dari proses tidak punya uang. Ya, saya pernah ceritakan dahulu di tahun 90-an. Dalam waktu 1 minggu, saya cuma punya uang Rp1.000. Bayangkan, saya sudah menikah, cuma punya uang Rp1.000. Kalau tidak keliru hari itu tahun 91. Ya, istri saya hari itu belum selesai menyelesaikan ujian negaranya. Ya, karena dulu dia sekolah swasta, Unisula, harus ambil ujian negara. Saya hari itu merasa, waduh, ngeri sekali. Rp1.000 seminggu. Terus caranya gimana? Tuhan kirim orang-orang baik. Saya dulu kerja, punya bos yang baik. Kalau siang hari dia tanya, padahal karyawan lain tidak diberi prioritas itu. Dia nanya, Rif, makan yuk. Wah, dalam hati saya langsung saya senang. Saya langsung berkata, iya bos, ikut. Ada pemeliharaan Tuhan yang tidak bisa saya bayangkan. Kemudian berjalannya waktu, ya hidup saya tidak hidup yang langsung baik begitu. Ada banyak gejolak, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak beretika. Satu titik tertentu Tuhan bisa memberikan kepercayaan.
Nah, proses itulah yang Bapak Ibu harus sadari. Meskipun hari ini mungkin Anda berkata, aku susah. Aku hari ini rasanya tidak punya pengharapan. Aku rasanya putus asa. Rasul Paulus bisa Anda contoh, telah dipercayakan menjadi pemberita Injil. Untuk siapa? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan hari itu dia langsung ingat peristiwanya daripada kehidupan Petrus. Sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena Tuhan telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul. Nah, yang Bapak Ibu bisa perhatikan, Petrus adalah seorang yang dahulu ikut Tuhan. Belum jadi rasul, masih murid. Dia termasuk orang pandai. Dia termasuk mempunyai jiwa kepemimpinan. Tapi lihat suatu hari, gara-gara takut ditangkap oleh pemerintah Romawi. Dia menyangkal Yesus. Hanya diberi sebuah pertanyaan oleh seorang hamba, oleh seorang pembantu, seorang wanita. Bukankah kamu ini orang yang biasa kumpul dengan Yesus? Petrus menjawabnya bagaimana? Siapa ya? Aku nggak tahu tuh. Loh, padahal selama hidupnya Petrus waktu jadi nelayan sampai pada akhirnya hampir Yesus itu ditangkap, dia melihat perbuatan keajaiban Yesus. Tapi lihat, orang tidak bisa menjadi tetap percaya gara-gara melihat tanda mujizat. Belum tentu. Tapi dari peristiwa itu kemudian Yesus mati. Ketika dia bangkit dari antara orang mati di hari yang ketiga, apa yang Yesus lakukan? Terlebih dahulu dia mencari Petrus. Sama hari ini yang mungkin Anda merasa bahwa udahlah, gak mungkin Tuhan mau cari-cari aku. Memang secara khusus Tuhan tidak mungkin mencari saudara langsung, itu gak mungkin. Tapi jangan lupa, ada banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan, ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan, ada banyak sekali teman-teman seiman yang siap untuk selalu mengingatkan hidupmu. Makanya ketika ada sebuah tawaran, yuk ke gereja, yuk cari Tuhan, itu Tuhan sedang mencari dirimu, katakan amin. Jangan kita merasa bahwa, wah ngapain, gak usah, salah. Kalau kita selalu berkata enggak usah, sekali lagi saya mengingatkan itu salah. Kenapa? Tuhan sedang mau punya sesuatu hal yang ajaib buat dirimu. Kenapa? Tuhan melihat bahwa engkau sudah amat sangat lama hidupmu susah. Sudah amat sangat lama engkau kelihatan kehilangan pengharapan. Tuhan perhatikan itu. Nah, sekarang kita akan lihat dalam proses bagaimana Petrus itu dipanggil ulang oleh Tuhan. Kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 21, tolong dibacakan Rosa. Bapak Ibu menyimak dengan baik, Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon anak Yohanes, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya,
Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Iya. Bapak Ibu perhatikan bahwa dalam Injil Yohanes pasal 21, ketika hari itu Tuhan bangkit dari antara orang mati, kemudian dia mencari Petrus. Dalam pencarian itulah kemudian Tuhan memberikan kesempatan. Dalam ayat 15 yang awal dikatakan demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Kenapa harus menunggu sesudah sarapan? Karena orang kalau sudah sarapan itu biasanya kenyang, dan kemudian orang kenyang biasanya berpikirnya jernih. Kita kalau lapar kan nggak bisa berpikir jernih. Makanya lihat ada banyak sekali orang tersinggung gara-gara apa? Lapar. Tuhan tahu sebuah situasi. Makanya ayat ini berkata, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepada Tuhan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Bapak Ibu perhatikan ayat ini ya, yang saya beri warna kuning. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16 diulang lagi. Apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepada Tuhan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Nah di ayat 17 ada perbedaan kata. Ini yang terakhir, perhatikan. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Apa bedanya? Bedanya di ayat 15 dan ayat 16. Di situ Petrus dalam tanda kutip mencoba mengelabui hati Tuhan. Dipikirnya Tuhan ini Allah yang tidak tahu. Petrus dengan lantang dia berani berkata, benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus yang tahu keadaan hati manusia tanya lagi. Masih dijawab lagi dengan tanda kutip. Ketidaktulusan. Yang ayat 17 perhatikan. Yang ketiga kalinya, ketika Petrus sadar bahwa dirinya ini sedang mencoba mengelabui Tuhan, kemudian dia merubah perkataan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Makanya ketika hati kita sedang tidak tulus di hadapan Tuhan, Tuhan nanti akan kejar dirimu terus. Sampai titik engkau berani mengakui bahwa Tuhan itu tahu segala sesuatu. Nah ketika kita berani memberikan sebuah pengakuan tulus dari batin, Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Arti kata ini apa artinya? Pertama, artinya adalah perhatikan orang lain. Berbagi dengan orang lain. Jangan egois. Kira-kira seperti itu. Mungkin Anda bertanya, Anda berkata, Pak, saya ini kan bukan pendeta. Pak, saya bukan rasul. Pak, saya bukan orang-orang yang dipilih khusus oleh Tuhan. Memang benar, kita bukan seperti apa yang tadi saya katakan. Bukan gembala, bukan pendeta, bukan rasul, benar. Tetapi Bapak Ibu perlu ingat, Anda di hadapan Tuhan adalah imamnya Tuhan. Imam di mana? Dalam keluargamu,
Apa tugas seorang imam? Sebagai nabi, sebagai gembala, sebagai raja. Jadi kita tidak bisa lagi berkata, Pak, saya nggak punya jabatan secara tingkat kerohanian itu. Salah. Makanya Petrus di dalam surat Petrus dia berkatanya bagaimana? Engkaulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Umat kepunyaan Allah sendiri dalam bahasa Inggris memakai kata your own special people. Anda itu orang-orang spesial. Nah, Petrus bisa menuliskan itu semua kenapa? Dia sadar. Dia hari itu dari satu posisi yang amat sangat tidak berharga, jelas dia menyangkal Tuhan. Tiba-tiba Tuhan mendatangi dia terlebih dahulu. Makanya dari peristiwa ini yuk kita bersama-sama sebentar saja, 1 menit aja. Ingat hidupmu. Coba ingat. Saya berani pastikan Anda pasti pernah menjadi orang-orang yang dicari oleh Tuhan. Melalui siapa? Hamba-hamba Tuhan, teman-temanmu seiman. Saya waktu membaca ini saya langsung ingat dahulu. Saya dulu tidak mau ke gereja. Kenapa? Saya banyak kecewa dengan orang Kristen. Saya banyak kecewa dengan pendeta. Tetapi ketika saya mulai review, saya ingat ada teman saya yang sering datang ke sini namanya Bapak Hindra Sidarta, yang hari ini sering ikut pelayanan saya. Dia dulu selalu mengingatkan saya, dia selalu berkata begini kepada saya, Rif, wis lunga gereja durung? Durung, Dro. Lunga gereja yuk. Mah, salam kanggo Tuhan Yesus. Saya cuma bilang begitu. Itu bertahun-tahun. Nanti minggu selanjutnya dia telepon saya lagi. Kadang-kadang dia khusus nyamperin saya ditawari, saya selalu berkata tidak mau. Dan saya masih ingat suatu hari dia memberikan sebuah ilustrasi kepada saya. Dia bilang, Rif, aku wingi lunga gereja. Pendetone khotbah apik. Saya tanya dengan sinis, khotbah apik sing kepiye katanya. Ada cerita, Rif. Ada seseorang yang hari itu ditimpuk dengan batu dari tempat yang tinggi, dengan batu kerikil. Tuk. Orang itu hanya noleh ke atas, tidak bereaksi. Dah, orang itu pergi. Besoknya ditimpuk lagi dengan batu yang lebih besar segini. Duk. Dia noleh lagi ke atas, sopo yo sing nimpuk aku. Tapi orang ini juga tidak bereaksi. Suatu hari dia dijatuhi batu yang lebih besar. Gludak sampai dirinya tidak bisa bergerak. Orang si Hindro bilang kepada saya, kui kowe Rif. Saya bilang, lo kok iso? Iya, kowe wis dibalang kerikil ora mempan. Dia antem watu gede ora mempan. Delok neh kowe dia tibone watu sing tambah gede. Saya masih tidak menanggap. Tapi yang seperti itu Tuhan kan sudah sampaikan. Saya tidak respon. Makanya coba Bapak Ibu direview sebentar. Mungkin itu istrimu yang sedang mengajak dirimu, ayo tolong ke gereja toh. Mungkin itu temanmu yang baik, ayo ke gereja. Tapi lihat Bapak Ibu, kita semuanya sebagai orang-orang yang hidup di dunia selalu berpikir gampang. Padahal waktu ada ajakan artinya apa? Tuhan sedang tahu hidupmu ke depan itu nanti bagaimana. Sebelum menghadapi satu hidup yang tidak baik, sebelum kau terpuruk, tak kirim hambaku satu untuk mengingatkan kamu. Ora gelem, ya sudah, selamat datang dalam penderitaan. Dah gitu tok. Makanya Rasul Petrus ketika dia sudah mendapatkan sebuah kesempatan yang baik dari Tuhan, apa yang dia lakukan? Ini dalam tujuan.
dipercaya kembali oleh Tuhan untuk menguatkan orang lain yang lemah. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Dipercaya kembali oleh Tuhan untuk menguatkan orang lain yang lemah. Jadi kalau Bapak Ibu sedang diberi sebuah kepercayaan kembali, Tuhan percaya lagi kepada dirimu. Untuk apa? Menguatkan yang lemah dari teman-temanmu. Ayatnya dalam Lukas 22 ayat 31 dan ayat 32. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini kena persoalan, Bapak Ibu dikecewakan, Bapak Ibu jengkel, Anda harus tanya, kenapa aku harus ngalami itu? Ini jawabannya. Iblis sedang menuntut dirimu. Iblis sedang menampi kamu seperti gandum. Bapak Ibu yang orang-orang tua zaman dahulu, Anda punya tampah di rumah, punya ya? Sampai hari ini Anda punya tampah? Zaman dulu beras itu kan tidak sebagus beras hari ini. Dulu beli beras mesti banyak menirnya. Beli beras masih banyak kulit gabahnya. Jadi kalau Anda beli beras misalkan 2 kilo, Anda taruh di tampah, diuyak dulu. Sret. Habis itu diapain? Diangkat gini. Srek, srek, srek. Sambil gini. Supaya apa? Kulit berasnya kabur. Nah sama, hidup Anda hari ini sedang ditampi. Yang nampi siapa? Iblis. Kalau Anda nggak kuat, Anda iso kabur. Nah pertanyaannya, Anda itu beras atau Anda itu menir? Pilih beras atau menir? Anda mungkin tanya, yang orang di luar, orang Jawa pasti tanya, Pak, menir itu apa? Menir itu pecahannya beras yang paling kecil-kecil. Anda beras atau Anda kulit gabah? Beras. Kalau beras itu punya bobot. Anda punya bobot, ditampi, Anda tetap tinggal. Tapi kalau Anda kulit beras, Anda cuma kulitnya gabah, ditampi mesti kabur. Tuhan berkata, aku telah berdoa untuk engkau. Bapak Ibu perlu ingat, Tuhanmu itu berdoa untuk Anda semuanya. Termasuk berdoa untuk saya. Supaya apa? Supaya waktu engkau kena persoalan, supaya waktu engkau punya problem, imanmu jangan gugur, katakan amin. Imanmu jangan gugur. Tuhan pasti akan tolong dirimu. Tuhan pasti akan angkat dirimu. Untuk apa? Jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dan hari itu ketika Petrus mereview kembali ingatan yang diberikan oleh Tuhan, waktu dia diberi kesempatan, gembalakanlah domba-dombaku. Wah, Petrus gak pakai lama, langsung terima kasih Tuhan, aku ambil kesempatan itu. Nah, kita akan lihat dan eksposisi dari surat 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 7. Kita terlebih dahulu lihat dalam 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat 12 dan 13. Perhatikan. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum meninggalkan kemah tubuhku ini.
Jadi Petrus di akhir sisa hidupnya, sesudah dia mendapatkan kesempatan baru, dia dipercaya kembali oleh Tuhan, tugasnya setiap hari ngapain? Mengingatkan orang-orang percaya, menasihati orang-orang percaya. Ayat ini dalam ayat 13 dikatakan, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku masih hidup, selama aku belum mati. Makanya kalau Bapak Ibu mungkin sering kali mendengar khotbah, mendengarkan nasihat, mendengarkan apa yang saya sampaikan, jangan bosan. Jangan apa saudara? Jangan bosan. Sekarang ngomong sama tetanggamu, kowe nek dilek aja bosen. Coba beritahu supaya jangan bosan. Karena kan banyak orang berkata bosen, firmane mesti kuwi. Ya memang lah, Alkitabnya kan juga satu. Sama orang-orang zamannya Petrus juga bosan. Tetapi Petrus berkata apa? Aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Semuanya itu apa? Hal-hal yang enggak benar. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu. Apa itu? Sakit hati, kecewa, benci, mangkel. Selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sama hamba Tuhan itu akan selalu ngomong itu terus. Nah, kita akan eksposisi bagaimana sikap orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, orang itu harus berani berkata. Orang itu harus berani terus mengingatkan bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup kita semuanya. Itu yang Petrus sampaikan. Demikian juga waktu Anda didatangi oleh hamba Tuhan. Anda tanya, Pak, kenapa sih kok kejar-kejar saya terus ke gereja? Hamba Tuhan itu akan berkata, Tuhan punya rencana yang indah buat hidupmu. Nah, dalam ayat 1-3 dari 1 Petrus 1 dimulai dari kata apa? Dari Petrus Rasul Yesus Kristus. Kita lihat ayatnya. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang. Bapak Ibu pendatang atau bukan? Halo? Pendatang. Asalmu dari mana? Dari surga. Jadi Anda di dunia ini cuma dolan. Anda di dunia wisata. Orang Jawa bilang, wong urip neng dunia kuwi cuma mampir ngumbi. Sama Tuhan berkata kepada kita. Siapa yang menyampaikan? Petrus, rasulnya Yesus Kristus. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa Rasul Petrus itu menuliskan kata yang awal dari Petrus, Rasul Yesus Kristus? Kenapa? Karena Petrus hari itu sedang mau mencoba memberikan pengertian kepada orang-orang yang putus asa. Mencoba memberikan pengertian kepada orang-orang yang hopeless. Dia mengatakan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia mau cerita, kira-kira begini. Hei orang-orang di Pontus, hei orang-orang di Galatia, orang di Kapadokia, orang di Asia Kecil, orang di Bitinia, hei orang-orang yang di Temanggung, kira-kira begitu. Aku itu dulu wong elek. Aku dulu tuh nyangkal Yesus, tapi lihat, sekarang ini aku jadi rasulnya Yesus Kristus. Jadi Petrus sengaja memberikan kata dari Petrus rasulnya Yesus Kristus, tujuannya untuk apa? Untuk menggugah orang-orang yang putus asa, untuk menggugah orang-orang yang merasa ora ono apike. Kilo, aku sing dhisik elek.
Kuwi wae aku iso didadekke rasul ning Yesus. Sama hari ini Anda akan bisa menjadi orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan waktu Anda berani berkata, Tuhan saya mau. Amin. Nah, Petrus mengatakan ini kenapa? Sedang berbicara, Tuhan itu punya rencana. Makanya rencana yang indah kadang-kadang dijegal oleh iblis. Kadang-kadang dijegal oleh si jahat. Kenapa? Iblis tahu bahwa engkau nanti mau jadi apa, iblis tahu. Sama hari itu iblis tahu kalau Petrus itu nanti suatu hari akan jadi rasul. Iblis tahu. Makanya kalau Anda hari ini sedang punya problem, coba diingat. Anda harus berani evaluasi diri. Wah, aku dijegal. Wah, aku diberi batu sandungan. Nah, waktu kita diberi batu sandungan, kadang-kadang kita langsung ngelokro. Tapi Petrus kemudian berkata, dikatakan apa? Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang telah dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi sebenarnya standarnya Bapak Ibu, waktu Tuhan itu sudah mulai memberikan rencana yang indah atas hidupmu, detik itu Anda akan mengalami yang namanya kasih dan Anda akan mengalami yang namanya damai. Damai itu bukan hanya cuma damai tok, tapi limpah. Kemarin waktu saya sakit, ada beberapa orang dari Surabaya besuk saya. Dia berkata kepada saya begini, Pak Arif gimana? Sudah pulih belum? Saya bilang ya 85%. Saya kalau buat duduk, buat sedikit jalan masih ngloyor. Terus kami bincang-bincang, gak terlalu lama bincang-bincangnya karena saya masih agak ngloyor memang. Saya tanya, gimana kabarnya? Orang itu jawab pada saya, baik Pak, cuma ya pekerjaan kami belum bisa dipulihkan oleh Tuhan. Saya bilang, oke, dalam sisi pekerjaan kamu mungkin hari ini belum dipulihkan. Tapi yang saya dengar, kamu hari ini katanya sudah melayani Tuhan. Oh iya Pak, bahkan rumah saya itu dijadikan rumah untuk persekutuan doa oleh hamba Tuhan dari Surabaya. Saya tanya, sebulan berapa kali? Sebulan 2 kali. Oh 2 minggu sekali. Saya langsung bilang, Anda belum dipulihkan secara pekerjaan itu oke. Kenapa? Tuhan tidak mau memberikan sesuatu yang langsung enak. Tapi melalui sebuah proses, maka nanti kamu pasti dipulihkan. Sampai kapan Pak? Saya bilang, sekarang sedang berjalan. Loh kok bisa? Iya, buktinya Anda hari ini dipakai oleh Tuhan, rumahmu dipakai tempat untuk menjangkau jiwa. Itu yang namanya kepercayaan kembali. Orang ini langsung berkata, oh gitu ya Pak? Iya, kalau Tuhan tidak percaya kepada dirimu, gak mungkin rumahmu bisa jadi rumah doa. Orang itu yang mau mencoba menghibur saya, akhirnya malah dihibur. Kenapa? Oh iya. Demikian juga kita semuanya Bapak Ibu, ada satu proses. Ayat ini memberikan sebuah pengharapan baru. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Kita dikuduskan oleh Roh. Supaya apa? Taat. Taat itu perlu waktu. Gak bisa taat. Ini taat. Langsung beres, enggak. Butuh waktu sekian tahun. Makanya firman Tuhan dalam Amsal dikatakan apa? Orang baik banyak,
Tapi orang yang setia, siapa yang menemukan? Orang setia, orang taat itu perlu waktu yang panjang. Sampai kapan? Sampai mati. Kesetiaan dalam Alkitab itu dicontohkan siapa? Nuh. Dia taat, dia setia. Makanya ayat 3 kemudian berkata, next. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Jadi saya dan saudara hari ini adalah orang yang dilahirkan baru. Oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini berkata, Pak, saya sudah tidak punya pengharapan. Salah. Pak, saya tidak mungkin hidupku diberkati oleh Tuhan. Salah. Terus yang benar gimana? Yang benar, hidup saya dan saudara setiap hari di dalam Tuhan penuh dengan harapan baru. Loh, ayatnya jelas berkata begitu. Nah, jadi Tuhan tuh punya rencana yang indah, punya sesuatu yang nanti ajaib. Makanya hal yang kedua, waktu kita sadar, oh Tuhan punya rencana yang indah, yang kedua, Rasul Petrus memberikan nasihat kepada kita, yang kedua adalah jangan pernah menyerah. Apa saudara? Jangan pernah menyerah. Persoalan boleh ada. Makanya ayat ini rangkuman ini saya tuliskan, Petrus mengingatkan bahwa Tuhan selalu memberikan kekuatan dalam setiap persoalan. Sehingga kita mampu menghadapi dan pada akhirnya kita bisa menerima bagian yang sudah diatur oleh Tuhan. Ya, ayatnya perhatikan ayat 4 dan 5. Ayo, ayat 4 dan 5. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Petrus hari itu menuliskan surat ini untuk sidang jemaat yang dilayani. Gara-gara apa? Jemaat ini berkata, aku ora kuat, aku sudah tidak kuat. Tidak kuat dengan apa? Dengan kondisi, dengan situasi. Zaman itu kan banyak susah. Kemudian yang paling berat, selain menghadapi kondisi susah, mereka juga menghadapi yang namanya nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Kemudian Petrus mengingatkan, jangan nyerah. Kenapa jangan nyerah? Kamu dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena apa? Karena iman. Saudara yang mungkin berkata, Pak, imanku tipis. Saudara yang hari ini sedang berkata, Pak, imanku tuh lagi ngelokro. Meskipun Anda punya iman tipis, meskipun Anda imanmu ngelokro, saya mau pastikan kepada Bapak Ibu, Anda tetap punya iman. Apakah iman itu harus besar gitu? Enggak. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi. Anda tahu biji sesawi besarnya seberapa? Sama butiran pasir, masih besar butiran pasir. Biji sesawi itu mungkin besarnya cuma 0, berapa mili itu. Mungkin cuma 0,1 atau 0,2, kecil. Tapi orang yang punya iman sebesar biji sesawi, kalau dengan yakin dengan imanmu, firman Tuhan berkatanya apa? Kamu mampu memindahkan gunung.
Amin. Makanya dengan imanmu yang hari ini mungkin Anda berkata, Pak, imanku lagi ora nono, nglukru. Tidak apa-apa. Kenapa? Tuhan tetap memberikan pemeliharaan. Kamu dibawa oleh Tuhan untuk apa? Menantikan keselamatan yang telah tersedia. Nah, orang yang bisa bertahan sampai kesudahannya dalam ayat 4 dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, di mana hari ini tersimpan di surga. Jadi kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, Anda semua punya kans diberkati Tuhan enggak? Yang punya kans diberkati Tuhan coba angkat tangan. Anda semua pasti akan menerima itu. Loh kenapa ya? Tuhan sudah berjanji kok. Makanya mari Anda yang hari ini sedang lokro, Anda sedang punya masalah, kita perhatikan yang ketiga, apa pesan Tuhan? Ada berkat besar yang menanti. Poin 3. Ya, ada berkat besar yang menanti. Kenapa ada berkat besar yang menanti? Dalam surat 2 Petrus dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Kenapa? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan sabar kepada saya, Tuhan sabar kepada Bapak Ibu. Saya diberi kesabaran oleh Tuhan berapa lama? 9 tahun. Saya didoakan oleh mertua saya dari tahun 90 sampai tahun 99, kemudian saya ditangkap Tuhan. 9 tahun saya didoakan. Untuk apa? Untuk supaya saya mau datang kepada Tuhan. Dia sabar. Kenapa Tuhan sabar kepada saya? Kenapa Tuhan sabar kepada Bapak Ibu? Karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tuhan menginginkan supaya kita semuanya bisa masuk surga, katakan amin. Tapi sebelum kita masuk surga, apa yang harus kita terima? Ini yang tadi saya katakan, berkat besar. Ya, dalam ayat 6 dan ayat 7. Yuk kita bersama-sama membaca. 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berdukacita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini yang saya maksudkan dengan berkat besar menanti. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian, memperoleh kemuliaan, memperoleh hormat pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Anjuran Rasul Petrus ketika kita sedang menghadapi sebuah situasi nggak enak, anjuran pertama dikatakan apa? Bergembiralah akan hal itu. Anda mungkin berkata, wong susah kok kon bergembira. Kui kentir sedengane, kui stres. Enggak, Bapak Ibu. Itu bukan kentir, itu bukan stres. Tapi itu sebuah perkataan profetik, perkataan yang memberikan potensi waktu engkau gembira dalam menghadapi masa susah. Nanti suatu hari engkau akan tahu hasilnya. Tak kasih contoh. Ini cuma separuh isinya. Betul? Coba kalau ini tak isi penuh. Banyak suami-suami, banyak ibu-ibu gini loh.
ngongkon terus ngangkat galon, angkat dhewe. Ini paling mungkin cuma berapa? 10 atau 12 liter. Ada yang isinya 20 liter kan lebih berat tuh yang Aqua. Kita kalau suruh begini, wah apalagi kalau suruh mesti ngomel. Kenapa ini beban? Anda kena beban begini ngomel. Kenapa? Anda tidak senang. Tapi kenapa hari ini banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak pergi ke tempat nge-gym? Saya mau tanya, kalau Anda lagi angkat barbel, abot di karo iki, berat mana Bapak Ibu? Barbel kanan kiri itu bisa 40 kilo. Belum yang begini-begini, belum yang gini. Berapa kilo itu bebannya? Kadang ada yang ngisi 60 kilo. Kemudian Anda sambil tiduran, angkat beban lagi. Anda baru seminggu latihan angkat beban begini sambil gini-gini, langsung di depan kaca gini. Six pack. Kenapa Anda lakukan itu dengan senang? Anda melihat hasil. Perempuan-perempuan hari ini sambil ngocok, ngotot. Berat mana ini dengan yang ini? Berat ini, lah kok gelem? Anda melihat sebuah tujuan. Anda untuk angkat ini kan tidak melihat tujuan. Tapi coba kalau Anda tidak punya ini, Anda mati. Kenapa Anda tidak bisa minum? Sama hidup kita itu akan selalu mengeluh. Kita tidak punya kegembiraan. Kita selalu komplain. Kita selalu mengatakan hal-hal yang buruk. Kenapa? Anda sedang tidak melihat kemuliaan. Makanya Petrus dengan amat sangat jelas berkata, bergembiralah akan hal itu. Bergembira soal apa, Pak? Soal waktu kamu sedang mengalami kesesakan hidup. Sekalipun kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sama Anda angkat barbel itu seketika sedang menghadapi pencobaan abot. Makanya kadang-kadang Anda perlu PT. PT singkatannya apa ya? Personal training. Sama Anda hari ini punya personal training. Siapa itu? Pendeta. Anda punya PT khusus hamba-hamba Tuhan. Anda punya PT khusus Tuhan Yesus Kristus, katakan amin. Tapi Anda sedang di PT kan nggak sadar. Anda diberi seorang personal training, Anda tidak tahu. Anda ngeluh. Personal training akan berkata, Pak, waktu kamu punya beban, misalkan angkat beban yang begini, cara duduknya harus benar. Waktu kamu mau angkat beban yang di sini, cara ngambilnya itu harus benar, nggak bisa cara begini langsung gini, patah tulang. Terus caranya gimana? Waktu kamu mau angkat beban, lebarkan kakimu begini langsung set, grek, grek. Itu PT tugasnya. Kenapa kita jadi mempunyai sesuatu hal yang semakin ringan? Personal training kita, namanya Tuhan Yesus Kristus, setiap hari sudah memberikan kepada kita yang namanya buku panduan, manual book, bagaimana caranya supaya hidupmu ringan. Amin. Makanya pagi hari ini kalau Tuhan sedang berbicara tentang hal bahwa Dia memberikan kepercayaan kepada dirimu, Dia tetap percaya kepadamu, Anda harus mulai berkata, ya Tuhan, aku terima perkataan itu hari ini dan aku yakin aku sedang dibawa dalam masa pemulihan dan kembali kuat. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan pujian yang berkata hanya kepadamu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Mari bersama-sama pagi hari ini di hadapan Tuhan yang hidup. Engkau yang hari ini mungkin sedang kehilangan pengharapan, engkau putus asa, engkau merasa bahwa Tuhan meninggalkan dirimu sehingga hidupmu dipenuhi dengan kesusahan. Engkau merasa Tuhan tidak lagi memperhatikan dirimu, sehingga engkau semakin enggan dan kau mulai meninggalkan persekutuan kepada Tuhan yang hidup. Tapi hari ini Tuhan memberikan sebuah jawaban, kepastian di dalam dirimu, bahwa Tuhan tetap percaya kepada dirimu penuh. Dia tidak pernah bimbang, Dia tidak pernah meragukan siapa engkau. Memang ada hal-hal yang lemah dalam dirimu, tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan kekuatan baru. Dia memberikan kemampuan, memberikan pengharapan. Mari bersama-sama memaknai bahwa ternyata Tuhan itu punya rencana yang indah. Pesannya kepada engkau semuanya, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, karena ada berkat yang besar yang sedang menanti hidupmu. Berkat duniawi, berkat jasmani, dan juga ada berkat rohani. Mari ambil komitmen di hadapan Tuhan. Kita mau kembali katakan hanya kepadamu. Hanya kepadamu
ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Katakan, ini aku bejana-Mu. Mari bersama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Berikan waktu yang terbaik, berikan pikiran yang terbaik, berikan hidupmu supaya kau jadi bejana Tuhan, menjadi alat yang indah di mata Tuhan, menjadi bejana yang sempurna. Syara para tara kara syakala para syalamu. Ini aku. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Nyatakan dirimu kepada Tuhan bahwa aku adalah bejana Tuhan yang hidup. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan terus berikan kepada kami. Kami yang jahat, kami yang tidak tahu etika, Engkau pilih kami kembali, Engkau memanggil kami kembali, Engkau memberikan kepercayaan yang baru kepada kami. Terima kasih. Haleluya. Ini aku. Ya Tuhan, ini kami semuanya. Firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku. Bapak David Ekwan akan berdoa buat kita semuanya. Untuk genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah. Haleluya.
Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau kembali mengingatkan, mengajarkan, membimbing kami melalui firman-Mu. Dan biarlah kami semakin memahami apa kehendak-Mu dalam hidup kami masing-masing. Selagi kami masih ada, selagi kami masih ada dalam kemah kehidupan ini di dunia, biarlah kami boleh pergunakan waktu yang masih Engkau berikan ini untuk memenuhi kehendak-Mu, untuk melayani-Mu, untuk dekat kepada Engkau, untuk mencapai apa yang Engkau inginkan, menjalankan amanat agung, dan Engkau terus menguatkan kami. Apa yang belum kami lakukan Tuhan, terus Engkau beri kami kesempatan, sehingga di antara kami semua, seluruh jemaat yang ada, tidak ada yang gagal. Dan biarlah kami boleh berhasil mencapai seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan kiranya memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi, lebih heran lagi. Tambahkan karunia-karunia yang Engkau nyatakan, Engkau percayakan, Engkau berikan. Dan seluruh jemaat, supaya kami pun masing-masing boleh mengerti apa rencana-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Dan biarlah itu pun tidak gagal, dan kami tidak dianggap terlambat. Dan biarlah kami boleh menunaikan apa yang Tuhan perintahkan. Terpuji nama-Mu Tuhan, biarlah kami semakin dekat kepada Engkau. Kami boleh taat, setia, kudus sampai sempurna, karena Engkau sendiri adalah Allah kami yang sempurna. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberi kami kesempatan ini, dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh lebih lagi dari hal-hal yang lalu, dari hari-hari yang lalu, sehingga apa yang kami sudah kerjakan yang tidak Engkau perkenankan, kiranya Tuhan mau ampuni kami semua, dan biarlah kami boleh memperbaiki diri kami menjadi lebih taat, lebih kudus, lebih benar di hadapan-Mu. Dan seluruh jemaat yang ada semakin mencintai Tuhan, semakin menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadi contoh teladan bagi banyak orang, sehingga orang lain, dunia ini melihat bahwa yang kami sembah adalah Tuhan Allah yang hidup dan satu-satunya Allah yang benar. Dan biarlah nama Tuhan semakin dimasyhurkan dan dipermuliakan. Nama Tuhan semakin terkenal, dan biarlah banyak jiwa-jiwa yang datang kepada kami semua untuk mencari Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang mengasihi dan mencintai Tuhan bersama katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita semakin dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Mari kita bersama-sama menyiapkan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya persilakan untuk petugas bisa mempersiapkan diri. Nanti Saudari Kesha akan pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang Kau limpahkan pada kami pada pagi hari ini Tuhan. Bapa, sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi maupun belum Tuhan. Tuhan, persembahan ini dapat melebarkan kerajaan-Mu di tempat ini dan terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan berkatilah imamat yang menjalankan dalam kehidupannya Tuhan. Engkau yang sertai, Engkau yang membimbing anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam kuasa-Mu. Haleluya, amin. Amin. Kita bersama-sama naikkan pujian Dia Kirangkanku. Suki gerbangnya dengan hati
Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan kembali berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah menolong kami kembali pada hari ini. Terima kasih untuk ingat-ingatan firman yang Tuhan berikan. Beri kami kemampuan yang terus baru, sehingga kami mampu Tuhan menjalani kehidupan untuk waktu yang mendatang. Tuhan, hari ini kami juga berdoa untuk Ibu Guadlin yang berulang tahun kemarin tanggal 8 Juli. Tuhan menolong memberkati dengan kekuatan, kesehatan, bahkan keluarga yang semakin diberkati oleh Tuhan. Suami, anak-anak, menantu, cucu ditolong dan diberkati oleh Tuhan semuanya, sehingga mereka boleh terus melihat bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan adalah kasih yang ajaib. Terima kasih, dan kami bersyukur kalau sebentar pagi hari ini kami juga akan menikmati berkat makanan minuman yang sudah disediakan. Kami memberkati semua makanan dan minuman menjadi kekuatan dan kesehatan bagi kami semuanya, untuk kami bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir, mereka yang sakit, mereka yang sedang berhalangan, mereka yang keluar kota. Kiranya Tuhan juga menolong serta memberkatinya. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami hendak berpisah, kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Kasih Yesus